Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini kayaknya mic-nya ini ya, ada gangguan. Jelas nggak? Jelas ya? Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa kembali duduk di Masjid Al-Islam guna melanjutkan pembahasan pengkajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga Allah Jalla Ta'ala, Zat yang mengetahui semua niat-niat kita, kekurangan dan kealfaan yang kita lakukan, menjadikan duduknya kita malam hari ini sebagai amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini, dan kita berlindung dari amal yang toleh, amal yang membuat kita justru semakin hina tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga kita semuanya, ya, sehingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, tullab wa tullabat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini bab kita adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makanuhu wa sifatuhu. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya dan sifatnya. Wa fi arasatil qiyamati al-khawdu al-mawrudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di padang mahsyar di hari kiamat nanti didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haud, ma'uhu asyaddu bayadun, airnya
sangat putih, minal laban, bahkan lebih putih daripada susu, ya. Kita nggak bisa bayangkan, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Madu itu sudah manis, akan tetapi ternyata haud telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejananya itu sejumlah bintang di langit. Sejumlah bintang di langit miliaran. Bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya miliaran. Tuluhu syahrun, panjangnya perjalanan 1 bulan. Kata para ulama, perjalanan onta 1 bulan. Kalau kita berjalan 1 bulan, jauh ya, lumayan ya. Kalau dari sini sampai ke Bandar Lampung tembus nggak 1 bulan? Naik onta, tembus ya? Tembus. Berarti luas lagi, ya kan? Luas lagi. Wa arduhu syahrun, demikian juga luasnya 1 bulan. Luasnya 1 bulan. Man yasrabu minhu syurbatan la yatma ba'daha abada. Barang siapa yang minum darinya 1 kali tegukan atau 1 kali minum, maka tidak akan haus setelahnya untuk selamanya. Tidak akan haus setelah minum tersebut untuk selamanya. Padahal setelah minum di telaga Nabi, karena telaga Nabi haud itu kan berada di padang mahsyar, ya. Kemudian nanti di sorga juga Nabi ada telaga juga, ya. Namanya telaga apa? Telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Dan ternyata dijelaskan bahwasanya haud ini sumbernya adalah bersumber dari telaga Kautsar, ya. Haud ini bersumber dari telaga Kautsar. Sehingga dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, inni faradtukum alal haud, sesungguhnya aku mendahului kalian dan menunggu di mana? Di haud. Faman waradahu syariba minhu, barang siapa yang datang kepada haud tersebut maka ia akan minum darinya. Wa man syariba minhu lam yatma abada, barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus untuk selamanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di dalam sarahnya, mimma yujadu fil qiyamati haudun Nabi SAW. Di antara yang akan dijumpai pada hari kiamat adalah telaganya Nabi SAW, sebagaimana Syekh telah menyebutkan di sini dan menjelaskan sifatnya di sini. Yakni dengan ucapan beliau, wa fi arasatil qiyamati khaudu al-mawrudu lin Nabi SAW. Kama zalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Imam Ibnu Qayyim wa qad ruwiya ahadits al-haud 40 sahabiyan wa katsirun minha wa aktsaruha fi sahih intaha. Dan telah diriwayatkan hadis-hadis tentang haud, ya, oleh 40 para sahabat dan bahkan lebih dari 40 dari 40. Dan kebanyakannya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, Nah. Dan telah terdahulu makna daripada arsat atau padang mahsyar. Wal khaudu, khaud secara lughat adalah majma'ul ma', tempat kumpulan air, himpunan air. Wa qad asma ahlus sunnah wal jamaah ala isbatil khaud, dan telah sepakat ahlus sunnah wal jamaah, ya, atas ditetapkannya telaga, ya, atas ditetapkannya telaga. Hanya yang menyelisih hal tersebut adalah al-Mu'tazilah, ya,
kelompok Al-Mu'tazilah, dia menyelisihi. Falam taqul bi isbatihi, jadi mereka tidak tidak mengatakan akan adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan sifatnya, sifat haud, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu. Dan sifat ini telah tetap di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr al-muttafaq alaihi, hadisnya muttafaq alaihi. Nabi SAW bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku adalah jarak tempuh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu, kemudian baunya, wanginya, adyabu minal misk, lebih wangi daripada misk, ya, lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi memang perkara akhirat itu beda dengan perkara dunia, ya. Kalau perkara dunia kita nggak mau minum itu air yang wangi seperti minyak wangi. Tetapi perkara akhirat itu tidak sama dengan perkara dunia, ya, dengan perkara dunia. Kemudian wakizanuhu kanujumis sama, gayung-gayungnya atau cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minhu la yathma abada, barang siapa yang minum darinya maka tidak akan haus untuk selamanya. Ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di dalam takdirnya, kita semua termasuk salah satu umat Nabi kita Muhammad SAW yang mendatangi haud tersebut, yang mendatangi telaga tersebut, dan mudah-mudahan ada jatah rezeki kita sehingga kita bisa minum dari air telaga Nabi SAW. Allahumma amin. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan memang sudah sepantasnya dan sewajarnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah masih ranahnya kita untuk beramal. Dan salah satu amal yaitu adalah berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang berharap kepada selain Allah, maka Allah akan membuatnya dia kecewa, ya. Allah akan membuatnya dia kecewa. Dan begitu banyak jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut kecewa. Sangat banyak sekali kalau dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada orang-orang yang diusir, naudzubillah, diusir dari mana? Dari telaga tersebut, yakni tidak bisa mendatangi telaga tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah, yang pertama adalah orang munafik, ya, naudzubillah, orang munafik, orang-orang yang ditolak, tidak bisa minum telaga atau minum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting ya kita itu betul-betul memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul diperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah ibaratnya tiket, ya. Iman itu ibaratnya apa? Tiket. Amalnya banyak tapi tidak punya tiket, itu sulit, ya. Nggak bisa nyampe ke surga Allah Subhanahu wa taala, tiketnya nggak ada. Kalau tiketnya ada tetapi amalnya lemah,
ini insya Allah tetap masuk surga, cuman lambat. Tiketnya ada, tapi amalnya lemah. Imannya ada, tapi amalnya lemah sedikit, maka lambat masuk surganya. Makanya ada sabda Nabi SAW, man kana fi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ungkapan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, karena la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, tiketnya masuk surga, ya, kunci pembuka surga. Akan tetapi jika ia amalnya lemah, amalnya kurang semangat, ya, amalnya sedikit, bisa jadi memang tetap masuk surga, tapi nggak tahu kapan masuk surganya, ya kan? Karena dia harus mampir dulu, misalnya seperti itu. Ya, na'udzubillah. Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu betul-betul memperhatikan keimanan kita. Karena ada hadis Nabi yang lainnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah. Biji dzarrah itu maksud seberat biji atom, biji yang paling kecil, ya, dari kesombongan. Alhamdulillah. Naam. Yang pertama tadi siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik itu tidak akan bisa minum dari telaga Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tatkala orang-orang tersebut, rombongan tersebut datang mau menghampiri telaga Nabi SAW, tiba-tiba rombongan tersebut dihalau oleh para malaikat, dihalang oleh para malaikat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka itu adalah dariku, maksudnya adalah umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Maka fayuqalu, dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ganti setelahmu. Jadi sepeninggal Nabi SAW. Fa'akul, maka Nabi katakan, suhqan liman yadalla ba'di, maka menjauhlah bagi orang yang telah mengganti, ya, setelah sepeninggal Nabi SAW, yang mengganti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kata para ulama adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang berbuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua akan terhalang. Di dalam hadis disebutkan, berarti ini bagian yang keberapa? Orang yang terhalang yang ke berikutnya. Yang keberapa tadi berarti? Yang ketiga. An Ka'ab ibn Ujrah, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, innaha satakuru ba'di umara yakzibuna wa yadlimuna. Akan ada atau akan terjadi setelahku, yaitu para umara. Umara adalah para pemimpin yang mereka berdusta dan mereka zalim. Mereka berdusta dan mereka zalim. Faman dakhala alaihim, siapa yang masuk kepada mereka, fasaddaqahum bikazwihim, kemudian membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, kemudian menolong mereka atas kezalimannya, walaysa minni, maka ia tidak termasuk minni, tidak termasuk apa? Golongan Nabi. Walastu minhu, dan aku bukan darinya.
walaysa biwaridin alayal haud. Nah ini bahasanya intinya di ujung. Dan ia bukan termasuk orang yang akan mendatangiku di telaga. Rawahu Imam Ahmad. Nah, jadi apa? Terhalang juga orang yang mengetahui pemimpinnya dusta, pemimpinnya zalim, kemudian dia malah membantunya, dia membenarkannya. Dia membantu dan membenarkannya, maka dia bukan umat, bukan golongan Nabi SAW, dan juga Nabi bukan golongan mereka. Mereka tidak akan datang kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayyuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, pemimpin itu memang bisa banyak berbuat, makanya jadi pemimpin itu nggak mudah, berat ya. Apalagi kalau nyata-nyata justru menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semalam anak kajian di Darul Iman itu membahas tentang bab diyat, ya, bab apa? Diyat. Jadi dalam agama kita tentang diyat atau bab masuk di dalam bab jinayat, yakni bab kriminal. Jadi ada hukum-hukuman, ada hukuman. Kemudian di sana ada yang namanya diyat. Diyat itu denda. Ya. Kalau seorang Muslim membunuh dengan sengaja, maka hukumnya atau kisos ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah kisos. Jadi dia dibunuh kembali. Ya, membunuh berarti dia dibunuh. Namun kalau pihak korban atau pihak keluarga korban ya merelakan, maksudnya tidak mengapa tidak dibunuh, maka bisa diganti dengan diyat atau apa? Atau denda. Bisa diganti dengan denda. Membunuh berarti dendanya berapa? 100 ekor unta. Pernah di negeri kita melaksanakan hukum ini? Belum. Padahal yang membunuh banyak. Nah, benar kan sabda Nabi? Nah, kalau kita tahu seperti itu, berarti kita tidak menolong dan tidak membenarkan. Ya, tidak menolong dan tidak membenarkan. Walaupun alasannya adalah apa? Alasannya adalah hak asasi manusia, HAM. Maka kita tidak membenarkan dan tidak mendukung, ya, tidak menolongnya, tidak membantunya, tapi berlepas diri. Kemudian kalau misalnya tidak sampai membunuh, tapi menghilangkan hidung, misalnya berantem, ditebas hidungnya, copot hidungnya hilang sampai batang-batangnya, maka itu sama dendanya apa? 100 ekor unta. Kemudian apalagi? Kalau anggotanya 2 badan, maka setengahnya, 2 anggotanya. Seperti tangan, misalnya tangan kan 2, 1 putus, berarti setengahnya 50 ekor unta. Telinga putus sebelah, 50 ekor unta. Kaki putus, maka apa? Atau lumpuh, dibuat lumpuh, berapa? Kalau 1, 50 ekor unta. Kemudian kalau jari tangan, jari-jari tangan, 1 jari berapa? 10 ekor. 1 jari 10 ekor. Ada apa? Ada dietnya. Dan ini belum ada ya. Ini belum ada di negeri kita. 6. Kemudian berikutnya adalah apa perbedaan antara Al-Kautsar dan Al-Haud? Nah, perbedaannya adalah kalau Al-Haud itu adalah telaga Nabi yang ada di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Saat manusia berkumpul, ya kan, di padang mahsyar, tidak ada tetumbuhan, tidak ada rumah, bangunan, nggak ada. Kemudian tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Kemudian
haus tentu ya, haus. Setelah itu melalui haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian minum di telaga tersebut, maka hilanglah haus tersebut, bahkan hilang untuk selama-lamanya. Meskipun nanti akan lewat ke atas mana? Sirat. Dan bab ini insya Allah, bab setelah ini adalah bab sirat ya, melalui di atas sirat. Ya tentu akan kehausan, namun bagi umat Nabi kita Muhammad SAW yang telah minum di telaga Nabi SAW tidak akan haus lagi ya. Tidak akan haus lagi. Dan masuk di dalamnya Allah alam, kalau misalnya ada ternyata umat Nabi Muhammad yang telah minum di telaga Nabi, ternyata qadarullah dia masuk neraka terlebih dahulu, maka berdasarkan dengan nas hadis Nabi SAW ini, ia pun tidak akan haus walaupun di dalam api. Wallahu a'lam. Kemudian sedangkan Al-Kautsar adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di mana? Di sorga ya, telaga. Jadi di sorga ada khusus telaga Nabi SAW, yaitu telaga Kautsar, sungai Kautsar, yaitu khusus disiapkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahli sorga itu juga memiliki sungai-sungai. Ya, karena ahli sorga pada umumnya itu berada di sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai yang airnya tidak berubah-ubah. Ada sungai apa lagi ya? Nantilah kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa melihat. Namun telaga Kautsar itu khusus sungai untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, surah yang kita ma'ruf sama-sama kita ketahui. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang dimaksud sini adalah telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, maksudnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, wanhar, dan berkorbanlah. Salat dan berkorbannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya, yaitu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian apa lagi? Kemudian ibadah haji. Rukun itu artinya adalah apa? Tiang. Rukun itu artinya adalah tiang-tiangnya. Ada 5. Jadi bangunan Islam kita berapa? 5. Bangunan Islam kita 5. Namun rumah itu nggak cukup dengan tiang saja, ya nggak cukup. Yang namanya bangunan ada pintunya, ada dindingnya, ada atapnya, ya kan? Ada atapnya dan yang lainnya, barulah rumah tersebut sempurna. Jadi nggak cukup rumah kita, rumah Islam kita, karena Nabi mengatakan Islam itu ibarat bangunan ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar atau 5 tiang seperti itu. Nah, maka tidak cukup. Ada yang lainnya. Apa yang lainnya? Ya seperti amal soleh yang lainnya, itulah yang menjadi penyempurnanya ya. Karena kalau sholat saja itu kan cuman berapa? Satu kali sholat mungkin berapa menit? 20 menit ada enggak? Dari Allahu Akbar di takbir sampai salam ada 20 menit? Kelamaan ya. 10 menit 10? Itu sudah panjang imamnya ya, 10 menit aja ya. 10 menit. Kalau kali 5 berapa? 50 menit. Nyampe sejam? Nggak nyampe sejam ya? Nggak nyampe sejam. Nah, sedangkan waktu kita hidup sehari semalam itu berapa? 24 jam. Kalau ibadahnya cuma sholat misalnya, berarti
yang 1 jam digunakan untuk ibadah, sisanya 23. Ditimbang lah, coba timbang 23 dengan yang sejam. Kira-kira gimana? Rawan ya? Rawan berat yang mana? Berat yang 23 rawan. Makanya harus diiringi dengan yang lainnya. Diiringi dengan yang lainnya, ya. Di antaranya ada apa? Amal soleh yang lainnya, ya, membangun fasilitas ibadah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, kemudian apa saja semua kebaikan yang disyariatkan dalam agama kita, ya kan? Semua kebaikan yang disyariatkan di dalam agama kita, lakukan, karena itu untuk menyempurnakan rumah Islam kita, ya, untuk menyempurnakan Islam kita. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah karena banyak orang Islam itu yang santai-santai, lalai, kemudian tertipu dengan kehidupan dunia ini, ya, tertipu. Makanya Allah sampai bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Pokoknya yang namanya manusia terancam rugi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan saja, kalau manusia saja bersumpah, itu berarti tidaklah ia bersumpah kecuali perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Makanya kalau misalnya jabatan dilantik, pasti dia akan disumpah, ya kan? Penting apa enggak? Pasti sesuatu yang penting. Kalau manusia saja bersumpah, itu adalah menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya manusia itu terancam dalam keadaan rugi. Kecuali siapa yang tidak rugi, ya. Setelah Allah mensifati sifat yang umum ini, kemudian Allah mensifati dengan mendatangkan dengan istisna, yaitu pengecualian. Kecuali yang tidak rugi itu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang bisa nyampe ke tingkatan iman itu dasarnya adalah berilmu. Dasarnya berilmu. Berarti orang yang ngaku iman itu juga masih ada apa? Masih ada ranah di dalamnya, keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak? Mungkin cuma ngaku-ngaku baik iman, ya kan? Karena iman itu butuh bukti, ya kan? Iman itu butuh pembuktian. Suatu saat disebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rab amanna. Orang-orang Badui datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang Arab, ya, orang-orang yang paham bahasa Arab, paham apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyatakan amanna. Nabi pun sudah bersiap untuk menerima keimanan para sahabat ini, keimanan orang-orang Arab Badui ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, qul, ya kan, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kepada mereka, kami telah Islam. Islam itu sendiri, orang yang beragama Islam itu berarti siap tunduk, siap patuh, berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi tidak tunduk, tidak patuh, dan tidak berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beberapa perintah tidak ditunduki, satu perintah saja dia tidak tunduk, satu perintah saja dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari atau menyelisihi, membangkang, itu sudah bisa membatalkan keislamannya. Bisa membatalkan keislamannya. Dimana kita tahu iblis kana minal jin, ya, syaitan, ya, dari bangsa jin. Itu dulu sebelum diciptakannya Nabi Adam, ia adalah termasuk hamba Allah yang beriman kepada Allah, ribuan tahun beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Bahkan keimanannya lebih dahsyat daripada keimanan kita. Syaitan berdialog langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Akan tetapi karena syaitan menolak satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, maka batallah keimanannya syaitan yang telah ribuan tahun tersebut, ya. Nah, sementara ya kita saksikan di zaman kita ini banyak sekali orang yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, memilih aturan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ada buktinya, ya kan? Suatu saat ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kami nak nanya. Nanya apa? Kami ini ada keluarga meninggal, gitu kan. Mana ini apa namanya? Istrinya itu apakah dapat waris apa tidak? Mana menurut Islam? Ada tidak warisnya? Istri dalam Islam ada warisannya, ya? Ada. Kemudian tapi di dusun kami ini tidak dapat betino. Yang dapatnya cuma lanang baik. Betino tidak dapat. Oh, tidak bisa. Kalau di Islam enggak, wanita tetap dapat. Tapi mana di dusun kami lama inilah Pak Ustaz. Dapat tidak? Nah, sudah kan. Ada apa? Masih itulah tidak bisa, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ia lakukan itu, padahal apa namanya keterangannya sudah sampai kepadanya, maka kalau dia melakukannya, terus melakukannya tanpa mengingkari bahwasanya itu batil, kecuali kalau dia melakukannya karena dipaksa oleh yang lainnya, itu beda lagi urusannya. Maka itu bahaya, bisa mengeluarkan dia dari keislaman, ya, bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ada di sebagian tempat yang dibagi rata. Ada di sebagian tempat yang justru betino yang dapat, yang laki-lakinya enggak dapat, ya kan? Nah, padahal waris sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita kembali ke bahasan kita. Sudah azan belum? Jadi hendaklah kita berusaha untuk menambah amal soleh kita. Tidak cukup hanya dengan dasar-dasarnya saja. Contoh berikutnya lagi adalah sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfad dini. Falyattaqillaha fi nisfi sani. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Nah, jadi ternyata nikah itu penyempurna dari setengah dari rumah Islam kita. Jadi sudah setengah. Karena ibadah nikah itu ibadah yang panjang. Makanya kalau sholat kan 10 menit. Assalamualaikum. Setelah salam boleh makan? Boleh, karena bukan lagi sholat. Boleh ngobrol? Boleh, bukan lagi sholat. Jadi cuma ada waktu-waktu tertentu sholat. Tapi nikah enggak. Suaminya dari Prabu Mulih, setelah akad nikah merantau ke Jerman misalnya. Ya, istrinya di sini, suaminya di mana? Di Jerman. Itu suaminya bukan? Masih suami. Masih suami. Jadi nggak bisa nggak berhenti ibadahnya itu panjang. Makanya pantas Nabi mengatakan telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Ya, seperti apa? Telah menyempurnakan separuh rumah Islamnya, separuh. Tinggal menyempurnakan separuhnya lagi. Makanya hendaklah dijaga rumah tangga ini, ya. Hendaklah dijaga. Makanya panjang ceritanya untuk rumah tangga ini kan. Ada nafkah, ada kesabaran, ada ngurus anak dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya.
Kemudian dengan momen ini ya saya sekaligus sampaikan ya kita semua yang hadir di sini insya Allah diundang ya oleh ustadz kita dan ustadzah kita ya sekaligus nggak apa ini ya mumpung takutnya lupa ya. Nanti insya Allah tanggal 19 tadi ya. Tanggal 19 berarti hari apa itu? Hari Ahad kita diundang ya insya Allah akad nikah tanggal 19 ya, yang berkesempatan hadir diharapkan hadir ya, yang ada uzur ya diharapkan doanya ya, diharapkan apa? Doanya. Adzan. Nah, fadhal adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi kita berusaha apa? Menyempurnakan rumah Islam kita, membangun rumah Islam kita, sehingga kita sangat berharap tatkala nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, rumah Islam kita telah sempurna, sehingga tatkala ditimbang antara kebaikan dan keburukan, mudah-mudahan kebaikan itu lebih berat ketimbang keburukan. Dan kita tidak pungkiri bahwasanya kita itu banyak kesalahannya, kita banyak dosanya. Oleh sebab itu kita harus diimbangi dengan amal soleh. Nah, kemudian jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena nanti akan ada di pembahasan sirat. Cepat dan lambatnya seseorang menyeberang sirat itu bergantung dengan amal soleh yang dia lakukan saat di dunia. Kalau dia mudah ringan untuk beramal soleh, ya bergegas cepat untuk beramal soleh, insya Allah dia akan cepat menyeberang sirat, ya, menyeberang sirat. Nah, kemudian ayuhal ikhwatin rahimani wa rahimakumullah, ada yang lain-lainnya juga, ya kan? Ada yang lain-lainnya. Jadi diantaranya adalah apa? Iman. Setelah Islam tadi apa? Ada iman. Iman itu rukunnya cuma 6. Rukunnya cuma 6. Tapi cabang-cabangnya banyak. Ya, cabang-cabangnya banyak. Diantaranya adalah apa? Al-haya. Al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Kemudian ada lagi apa lagi? At-tuhuru syatrul iman, ya kan? At-tuhur, kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Dari keimanan. Kemudian dan yang lain-lain. Banyak cabang-cabangnya. Demikianlah bab tentang haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk di bab asyiratu wa ma'nahu wa makanuhu wa sifatu mururin nasi alaihi wa sifatu mururun nasi alaihi. Sirat maknanya, kemudian tempatnya, kemudian sifat manusia melewati di atasnya. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya kita menabung? Kalau menabung tabungan dunia, ya banyak caranya, ya. Kalau tabungan dunia, gimana caranya? Ya kita tahulah, ya, nggak usah dibahas, ya. Tinggal bikin celengan, gentong, apalah, ya kan. Tinggal taruh, nanti itu nabung dunia. Kalau nabung tabungan akhirat, ya berarti apa? Disedekahkan, diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah diberikan nafkah untuk keluarga kita. Itu adalah tabungan yang insya Allah akan tersimpan nanti di
di akhirat ya. Nabung akhirat itu lebih luas sih, bukan cuma nabung harta saja. Bisa juga nabung dengan apa namanya? Bisa juga nabung dengan amal soleh, amal soleh, zikir-zikir itu bisa ditabungkan. Bahkan amal soleh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Lebih baik daripada dunia berikut isinya ya. Karena amal-amal soleh itu begitu kita ucapkan, misalnya kita mengucapkan subhanallah, seperti misalnya tadi pembahasan sama santri-santri sanawiyah, ya tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah ya. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tatkala kita berucap seperti itu, maka kita insya Allah telah melakukan amal yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi terkala kita melakukan amal itu tadi sesuai dengan tuntunan agama kita, maka tersimpan amal itu, tersimpan. Beda dengan dunia berikut isinya, sebanyak apapun, sebesar apapun, maka ujung-ujungnya akan kita tinggalkan. Ujung-ujungnya akan hancur, ya, akan hancur. Kemudian akan ditinggalkan. Setinggi apapun karir kita di dunia ini, ujung-ujungnya kita akan meninggal. Kita pernah punya presiden, dulu presiden siapa? Soekarno. Berapa tahun memimpin negara kita? 20 tahun. Sekarang sudah meninggal. Begitu juga Pak Harto. Sekarang sudah meninggal. Begitu juga presiden-presiden yang sudah meninggal berikutnya. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini akan hancur. Allah juga mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sementara amal soleh yang kita lakukan tersimpan dan nanti akan dipetik di akhirat tatkala itu kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustadz, tentang cerita Nabi Musa pada kajian kemarin yang ingin melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang tidak digaji lalu dibunuh secara zalim, itu apakah dia juga pernah zalim atau hanya ujian baginya? Apakah ada penjelasannya pada hadis? Jazakallahu khairan. Naam. Sebenarnya cerita tentang kisah Nabi Musa ingin melihat keadaan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menukil ucapan Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Bahwasanya sudah disebutkan ada kezolimannya. Orang yang dibunuh tersebut secara zolim itu ada berbuat zolim sebelumnya, yaitu apa? Kezolimannya adalah dia pernah membunuh orang tua dari anak kecil tersebut yang saya ceritakan kemarin ya. Akhirnya dia dibunuh secara zalim. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana keadaan orang yang sering gibah pada hari kiamat? Gibah, kita tahu gibah adalah dosa besar ya. Kita tahu gibah adalah dosa besar. Barang siapa yang gibah dan dia tidak meminta maaf kepada orang yang digibahi, tidak berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan memikul dosa besar tersebut. Ya, dia akan memikul, kemudian akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ustadz, bagaimana tips caranya agar cepat menghafal? Sukron. Ini bisa ditanyakan kepada Ustadz Hubeb nanti ya. Bagaimana ya triknya supaya cepat menghafal? Atau juga tanyakan kepada Ustadz Amar ya. Nah, namun kalau jawaban kasarnya, menghafal itu adalah hanya sebatas ikhtiar kita, yaitu membaca dan mengulang-ulangnya. Ya, membaca dan mengulang-ulangnya seperti itu ya. Namun secara detailnya ya bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang memang bisa menjelaskan lebih luas. Ustadz, apakah minum di telaga Nabi hanya umat Nabi Muhammad saja? Atau umat dari Nabi yang lain juga bisa meminumnya? Yang minum di telaga Nabi SAW adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Nabi-Nabi itu memiliki telaga masing-masing ya. Setiap Nabi-Nabi memiliki telaga masing-masing. Namun di sini tidak ada tidak ada disebutkan telaga untuk yang lainnya. Telaga apa gitu kan? Akan tetapi pernah terbaca bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga. Apa hukumnya mengambil hak orang secara paksa atau secara batil? Hukumnya haram, nggak boleh ya. Wala ta'kulu amwala bainakum bil batil. Siapa orang yang bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beramal sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya banyak sekali pertanyaannya, tapi Ustaz nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab secara langsung karena pertanyaannya berat-berat. Jadi Ustadz sarankan sebaiknya pengajian Ustadz jangan banyak-banyak nanya ya, karena Ustadznya sedikit ilmunya sehingga ya Ustadz belum bisa menjawabnya secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.